Selamat datang kembali di The Deep Dive. Anda mungkin punya segudang ide brilian ya. Atau mungkin Anda merasa tim Anda bisa kerja lebih efisien lagi. Tapi pernah kepikiran nggak sih gimana caranya nyatuin dua dunia ini? Maksud saya, kreativitas yang lahirin ide baru sama produktivitas yang mastiin ide itu beneran jadi nyata dan ada hasilnya. Nah, ini nih inti persoalan yang bakal kita bedah bareng hari ini. Kita mau nyelam lebih dalam ke bab 7 dari buku Entrepreneurial Marketingnya Philip Kotler dan rekan-rekan. Bab ini khusus banget bahas soal konvergensi, atau ya penyatuan tadi, antara kreativitas sama produktivitas. Betul banget, sumber kita ya dari buku itu. Dan misi kita kali ini pengen paham kenapa sih ngegabungin dua kekuatan ini tuh penting banget, terutama buat para wirausahawan atau siapapun lah yang pengen inovatif biar bisa sukses dan narik sumber daya, modal misalnya. Kita mau lihat perjalanannya, dari cuma punya ide sampai bisa optimalisasi modal yang efektif. Iya, buku ini sampai bikin visualisasinya loh, pakai model Omni House. Itu kayak peta kapabilitas bisnis gitu. Jadi ini bukan lagi soal milih mau kreatif atau produktif aja ya. Udah nggak gitu. Tantangannya sekarang, gimana caranya biar bisa kreatif sekaligus produktif? Gimana kalau kita mulai lihat dulu, kenapa sih kreativitas yang kayaknya bagus banget dan semua orang mau, kok malah seringnya susah tumbuh di dalam organisasi? Nah, iya, ini menarik nih. Rasanya kan semua perusahaan pengen banget dibilang kreatif, inovatif. Tapi kalau kita lihat di lapangan, ya seperti yang disinggung juga di bab 7 itu, kenapa ya kreativitas sering kayak tanaman yang susah banget tumbuhnya, apalagi di organisasi yang udah mapan? Anda nyentuh poin penting tuh. Bab 7 itu ngidentifikasi beberapa akar masalahnya. Salah satunya, yang mungkin agak ironis ya, itu justru ukuran perusahaan. Loh, kok bisa? Bukannya perusahaan besar sumber dayanya lebih banyak? Nah, justru itu, makin besar dan mapan, seringkali makin birokratis. Prosedurnya banyak, lapisannya tebal, fokusnya kuat banget ke efisiensi operasional yang udah jalan. Rutinitas gitu. Jadi rutinitas sama struktur yang tujuannya sebenarnya buat jaga stabilitas, malah tanpa sengaja nutup ruang buat ide baru. Ide yang mungkin dianggap ganggu alur kerja yang udah rapih, gitu. Persis, kayak gitu. Terus, sering juga masalahnya di tujuan kreatif yang nggak jelas. Ide bisa muncul di mana-mana, kan? Tapi kalau nggak ada benang merah yang jelas ke tujuan strategis perusahaan, wah, susah dapat dukungannya. Ibaratnya kayak anak panah tapi nggak ada targetnya. Saya juga pernah dengar tuh istilah ide hebat di atas kertas. Kelihatannya, wih, kreatif banget, tapi kok mandek ya jalan di tempat. Nah, itu juga masalah umum banget. Bisa jadi idenya memang kurang praktis buat dijalankan pakai sumber daya yang ada. Atau yang sering juga kejadian, ada resistensi dari manajemen atau bagian lain yang udah nyaman sama rutinitas. Ide baru sering dianggap kerjaan tambahan atau resiko, bukan peluang. Terus ada isu yang kayaknya fundamental banget nih. Susahnya dapat penghargaan sama pendanaan buat sesuatu yang nggak kelihatan, kayak kreativitas ini. Bab 7 nyorot ini cukup tajam ya. Betul. Ini kayak warisan dari era industri lama ya, yang fokusnya ke aset fisik, kayak mesin, gedung. Sekarang kan era industri 4.0. Aset tak berwujud, merek, intellectual property, knowledge, budaya inovasi, itu jadi vital banget. Tapi, ya gitu, ngasih dana gede buat ide atau proyek kreatif yang hasilnya nggak langsung kelihatan di laporan keuangan, itu sering bikin bagian finance atau bos-bos ragu. Risikonya dianggap tinggi. Jadi tetap lebih gampang approve dana buat beli mesin baru daripada buat riset ide baru gitu ya. Seringnya gitu. Dan terakhir nih, meskipun idenya brilian, terus mungkin bisa didanai, kalau orientasinya nggak jelas, wah bisa percuma juga kan? Sangat mungkin kreativitas itu perlu arah biar relevan sama pasar, sama tujuan bisnis. Tanpa arah yang pas, ide sehebat apapun bisa jadi cuma konsep idealis aja. Nggak membumi, nggak jawab kebutuhan pelanggan. Oke, jadi jelas ya, punya banyak ide doang nggak cukup. Mesti ada alignment tujuan, kepraktisan, dukungan organisasi, dana yang cukup, sama arah yang jelas. Baru deh kreativitas itu bisa beneran ngasih nilai tambah.
Oke, kita udah lihat nih gimana kreativitas bisa ketahan. Tapi kan ada sisi lain nih. Gimana kalau fokus kita malah terlalu berat ke produktivitas melulu? Kita kan sering banget didorong buat efisien, capai target, naikin output. Ada sisi negatifnya nggak sih kalau kita terlalu terobsesi gitu sama produktivitas? Pertanyaan bagus banget itu. Produktivitas jelas penting, nggak usah diragukan lagi. Tapi fokus yang berlebihan dan sempit ke produktivitas doang, itu juga ada jebakannya. Bab 7 ngejelasin ini. Pertama, bisa dorong pola pikir status quo. Maksudnya gimana tuh status quo? Gini, ukuran produktivitas itu kan seringnya ngambil dasar dari proses yang udah ada, baseline sekarang lah. Akibatnya, ide-ide baru yang mungkin awalnya kelihatan kurang efisien atau ganggu alur kerja yang udah dioptimalkan, jadi susah diterima. Bisa muncul sindrom not invented here, tahu kan? Kalau bukan cara kita, pasti jelek. Oke. Jadi karena saking pengennya jaga angka produktivitas tetap bagus pakai cara lama, kita jadi nggak mau coba cara baru yang mungkin lebih bagus buat jangka panjang. Gitu ya? Bisa jadi kayak gitu. Kedua, kalau produktivitas jadi dewa, wah dampaknya bisa ke orang-orang di dalamnya. Karyawan bisa ngerasa ditekan mulu, dikejar target terus, nggak ada napasnya. Ujung-ujungnya bisa burnout, capek banget kerja. Mereka ngerasa cuma jadi kayak skrup aja di mesin, bukan individu yang dihargai kontribusinya, termasuk kontribusi kreatifnya. Waduh, ini pasti banyak yang ngalamin ya, tekanan buat terus produktif gini. Terus gimana dengan ruang buat nyoba hal baru? Kan butuh waktu, butuh resources juga. Nah, itu jebakan ketiga, kurangnya fleksibilitas. Demi ngejar efisiensi maksimal, perusahaan sering bikin SOP, Standard Operating Procedures, yang kaku banget. Tiap langkah diatur, nggak boleh melenceng. Mungkin bagus buat konsistensi ya, tapi ini bisa matiin ruang buat eksperimen, buat adaptasi, buat nyari cara kreatif nyelesain masalah. Kayak yang dikutip dari Deloitte di buku ini, efisiensi yang kaku bisa bunuh kreativitas. Pengukurannya juga jadi terbatas ya. Betul. Pengukuran produktivitas cenderung fokus ke hal yang gampang dihitung, jumlah output fisik, jam kerja, penggunaan mesin, dan sering ngabain nilai aset tak berwujud, kayak peningkatan skill tim atau kemampuan adaptasi. Padahal itu penting banget loh. Dan yang terakhir tadi, ada jebakan input-output. Maksudnya apa nih? Maksudnya, kita terlalu fokus ke rasio simple antara input, biaya, waktu, tenaga, sama output, jumlah produk, jumlah layanan. Kita mungkin sukses nekan input, naikin output, tapi kita lupa ngelihat gambaran besarnya. Apakah output ini beneran ngasih nilai jangka panjang buat pelanggan? Kualitasnya gimana? Jangan-jangan kita malah kehilangan peluang inovasi yang lebih gede karena terlalu fokus efisiensi jangka pendek. Wah, ini kayak balik lagi ke kontras antara dua kutub di model Omnihouse yang dibahas di buku itu ya. Ada cluster CIL yang merepresentasiin kreativitas, inovasi, entrepreneurship, leadership. Terus ada cluster PIM buat produktivitas, improvement, profesionalisme, sama manajemen. Persis, model Omnihouse itu nekenin banget. Perusahaan yang hebat butuh seimbang, butuh integrasi antara dua kutub ini. Kita perlu percikan api dan visi dari CIL, tapi perlu juga mesin yang jalan mulus dan efisien dari PIPM. Kalau terlalu berat sebelah, ya pincang perusahaannya. Nyampein konvergensi ini jadi penting banget di era sekarang. Bab 7 ngelihatnya dari dua sudut pandang krusial, pelanggan sama investor. Betul. Kita mulai dari pelanggan dulu ya. Pelanggan zaman sekarang ya kita semua ngerasa lah ya, punya tuntutan yang jauh lebih tinggi. Mereka nggak cuma mau produk atau jasa yang bagus aja, tapi juga pengalaman yang personal, layanan cepat, harga kompetitif, terus interaksinya mulus di mana-mana. Mau beli online, mau datang ke toko, pengalamannya harus enak, omni-channel gitu. Wah, permintaannya banyak banget ya. Harus bagus, cepat, murah, plus personal pula. Cek. Kurang lebih gitu. Dan mereka juga lebih sulit dipuaskan. Kenapa? Karena informasi bejibun. Gampang banget bandingin harga, fitur, baca review orang lain, lihat rating. Ekspektasi mereka jadi tinggi banget. Nggak gampang percaya omongan marketing doang. Terakhir, mereka nggak sabaran nunggu hal baru. Tren cepet banget berubah. Pelanggan pengennya inovasi terus, fitur baru, pengalaman baru. Dan maunya sekarang, bukan tahun depan.
Artinya buat menangin hati pelanggan zaman now, kita nggak bisa cuma kreatif doang atau efisien doang. Kita perlu ide segar, solusi inovatif, itu kreativitas. Tapi juga harus bisa ngasihnya dengan cepat, andal, dan pengalaman yang memuaskan. Itu produktivitas, kombinasi maut. Nah, tepat sekali. Tekanan kedua datang dari sisi investor atau penyandang dana. Ngeyakinin mereka buat investasi di kreativitas, itu juga ada tantangannya sendiri loh. Seperti yang diungkap bab 7. Pertama, inisiatif kreatif sering butuh investasi awal gede. Tapi hasilnya nggak langsung kelihatan di laporan laba rugi kuartal depan. Ini bikin investor yang fokusnya ROI jangka pendek jadi agak was-was. Karena susah diukur ya, nilai sebuah ide itu masih abstrak gitu. Itu poin kedua. Susahnya menilai atau ngitung nilai kreativitas. Gimana coba? Ngasih angka pasti ke potensi ide brilian atau dampak budaya inovasi di perusahaan? Buat investor yang biasa lihat angka finansial konkret, ini rasanya abstrak dan beresiko. Ditambah lagi, nah ini, tingkat kegagalan produk baru itu tinggi banget. Buku ini ngutip statistiknya terkenalnya Clayton Christensen. Sekitar 95% produk baru gagal di pasar. Wow, 95% itu gede banget. Risiko yang nyata banget berarti. Memang, faktor lain persepsi soal dukungan organisasi. Kalau investor lihat ide kreatif ini kayaknya nggak didukung penuh sama tim internal atau ada konflik di dalam, wah itu bisa jadi red flag buat mereka. Terakhir, kompleksitas. Proses kreatif, inovasi, itu kan sering belibet, nggak lurus, susah diprediksi. Ini bisa jadi kurang menarik buat investor yang sukanya model bisnis yang jelas, terukur, udah proven. Waduh, kedengarannya susah ya ngeyakinin investor buat danain kreativitas, tapi pasti ada caranya dong. Bab 8 di buku ini ngasih harapan dikit kan? Oh, tentu ada harapan. Kuncinya, kayak yang disinggung di bab 8, itu kemampuan kita buat nunjukin kalau kreativitas yang kita lakuin itu, meskipun mungkin susah diukur langsung jangka pendek, punya potensi kuat buat ngasilin profit di masa depan. Investor modern juga makin sadar kok, nilai pasar, market value, perusahaan seringkali jauh lebih tinggi dari nilai bukunya, book value. Selisihnya itu sering datang dari aset tak berwujud, termasuk reputasi inovasi, kekuatan merek, potensi kreatif perusahaan yang dihargai pasar. Oke. Jadi intinya kita perlu bisa demonstrasiin kalau kreativitas kita itu bisa dikelola secara produktif, dampaknya bisa dilacak, walaupun mungkin kualitatif di awal, dan ujung-ujungnya punya jalur jelas ke nilai finansial. Semacam kreativitas yang bertanggung jawab secara bisnis gitu ya. Ini yang bakal narik modal sama kepercayaan investor. Oke, kita udah paham nih pentingnya nyatuin kreativitas sama produktivitas. Karena tekanan pelanggan dan juga kebutuhan buat yakinin investor. Sekarang pertanyaan praktisnya nih. Gimana caranya kita nyimbangin keduanya di lapangan? Biar bisa tetap inovatif, tapi nggak ngorbanin efisiensi. Atau sebaliknya, ada jembatannya nggak sih antara dua dunia ini? Buku ini, terutama di bab 8 sama 9, nawarin beberapa konsep penting buat jembatanin keduanya. Pertama, soal mengukur hasil kreativitas. Mungkin kedengarannya aneh ya, masa kreativitas diukur. Tapi gagasannya, output kerja kreatif itu bisa dan perlu dilacak efektivitas sama efisiensinya. Bukan berarti kita nilai puisi pakai angka ya, tapi kita bisa lacak dampak inisiatif kreatif ke metrik bisnis yang relevan. Contohnya gimana tuh? Misalnya, apakah kampanye marketing kreatif A ngasilin leads berkualitas lebih banyak dari kampanye B? Atau fitur produk baru hasil inovasi C ningkatin retensi pelanggan? Ada konsep tentang formula produktivitas kreativitas. Secara konseptual di buku ini. Intinya, nekenin kalau output kreatif perlu dihubungin ke hasil nyata. Jadi bukan berarti kreativitas itu dilepas liar aja gitu ya, tanpa akuntabilitas. Tetap harus ada usaha buat lihat dampaknya. Menarik, menarik. Apalagi? Kedua, nemuin tingkat investasi yang optimal dalam kreativitas. Bab 8 bahas konsep underinvestment, optimal investment, sama overinvestment. Underinvestment itu kayak punya potensi ide gede, tapi modalnya cekak. Contohnya mungkin Snapchat dulu pas awal-awal jadi proyek kuliah. Potensinya ada, tapi sumber dayanya terbatas banget. Terus kalau overinvestment, kebanyakan investasi malah jadi masalah gitu. Bisa banget. Overinvestment itu kalau dana digelontorin kegedean tanpa arah strategis yang jelas. Atau tekanannya nggak realistis, harus cepat-cepat balik modal.
Kita bisa lihat contohnya di beberapa startup teknologi yang dapat dana gede banget, tapi terus bakar uang tanpa model bisnis yang sustainable. Atau tekanan tinggi di lingkungan kayak Silicon Valley yang bisa memicu burnout massal, kayak fenomena Great Resignation itu. Investasi gede tapi ekspektasi hasil instan, malah bisa matiin kreativitas jangka panjang. Kuncinya investasi yang optimal. Cukup buat eksperimen dan berkembang, tapi tetap ada akuntabilitas dan arah yang jelas. Nyari titik tengah yang pas ya, selain soal ukuran sama investasi. Solusi. Artinya, inovasi kita nggak boleh cuma baru atau keren aja, tapi harus beneran jawab masalah nyata yang dihadapin pelanggan. Dan idealnya, solusi itu dirancang gimana caranya biar bisa naikin margin profit perusahaan juga. Contoh bagus yang diangkat itu ByteDance, induknya TikTok, sama Tautiao. Inovasi AI mereka buat personalisasi konten, fitur-fitur terintegrasi lainnya, itu fokusnya ngasih solusi buat kebutuhan pengguna. Hiburan singkat yang relevan, berita yang personal, fokus ke solusi ini terbukti ngasilin pertumbuhan profit yang luar biasa. Jadi inovasi yang beneran mecahin masalah pelanggan ya, bukan cuma teknologi rada teknologi, ada lagi. Terakhir, mastiin adanya kecocokan atau fit. Bab 9 nekenin pentingnya beberapa jenis fit. Ada problem solution fit, solusi kita cocok nggak sama masalahnya. Terus product market fit. Pasarnya ada nggak? Cukup besar. Mau bayar. Terus ada juga get give fit. Nilai yang didapat pelanggan sepadan nggak sama yang mereka kasih. Harga, waktu, data. Dan pertukaran ini untung nggak buat perusahaan. Tanpa mastiin kecocokan ini semua, inovasi sehebat apapun bisa gagal di pasar. Semua ini kayaknya negesin lagi hubungan timbal balik di model Omni House itu ya, antara kreativitas, produktivitas di satu sisi sama inovasi improvement di sisi lain. Ada panah bolak-balik di sana. Tepat sekali. Panah bolak-balik itu krusial banget. Kreativitas memicu inovasi, inovasi dorong produktivitas. Produktivitas dorong improvement, perbaikan terus-menerus. Tapi sebaliknya juga. Inovasi yang sukses bisa ciptain cara kerja baru yang lebih produktif. Improvement di proses bisa bebasin sumber daya buat lebih banyak kreasi. Keduanya saling butuh, saling nguatin dalam siklus. Perusahaan yang unggul itu bisa mainin dua mesin ini. Percikan api dari CI, IL, sama mesin penggerak dari PIPM secara harmonis. Oke, rasanya kita udah cukup dalam nih bahas hubungan krusial antara kreativitas dan produktivitas ini. Berdasarkan bab 7 dan sedikit intipan ke bab 8 dan 9 buku Entrepreneurial Marketing, kalau boleh dirangkum dikit nih, kreativitas yang hebat tanpa eksekusi produktif ya cuma jadi angan-angan aja. Susah kejadian, nggak menarik juga buat yang punya modal. Sebaliknya, produktivitas yang kaku, nggak ada sentuhan kreativitas, bakal bikin perusahaan susah adaptasi, ketinggalan zaman, kalah saing jangka panjang. Kayak mesin yang efisien tapi jalannya ke arah yang salah gitu. Sementara itu, pelanggan zaman sekarang nuntutnya dua-duanya. Solusi inovatif yang baru, itu kreativitas, yang disajiin dengan cepat, andal, memuaskan, itu produktivitas. Tekanan ganda yang nggak bisa diabaikan. Dan dari sisi modal, investor perlu lihat bukti kalau kreativitas itu bisa dikelola, dampaknya keukur, dan punya potensi ngasilin nilai finansial nyata. Baru deh mereka berani nanam modal. Kreativitas perlu dijual pakai bahasa bisnis yang produktif. Jadi kuncinya bukan milih salah satu ya, tapi nemuin cara buat integrasiin keduanya. Bikin sistem di mana ide baru bisa lahir, diuji, diimplementasiin secara efektif dan efisien. Nemuin keseimbangan dinamis, kayak yang digambarin di kerangka Omni House itu. Lantas, apa artinya semua ini buat Anda nih, dalam konteks kerjaan atau usaha Anda? Coba direnungin sejenak. Dalam peran Anda sekarang, gimana caranya Anda bisa mulai nyoba ngukur dampak dari ide-ide kreatif yang muncul? Meskipun mungkin awalnya cuma kualitatif aja, gimana Anda bisa lacak kontribusinya ke tujuan yang lebih besar? Dan dari sisi lain, ada nggak proses kerja rutin Anda atau tim Anda yang mungkin terlalu kaku, yang malah ngehambat munculnya ide baru atau cara kerja yang lebih baik? Di mana Anda bisa ciptain sedikit ruang gerak buat eksperimen, tanpa ngorbanin efisiensi sepenuhnya. Nyari titik seimbang ini kayaknya tantangan terus-menerus yang relevan buat kita semua ya. Nah, itu dia. Pertanyaan reflektif yang bagus banget. Terima kasih udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sebelum kami tutup, ada satu pemikiran terakhir nih yang pengen kami titipin buat Anda renungkan lebih lanjut, yang sedikit melampaui apa yang kita bahas secara eksplisit tadi. Iya.
Setelah dengerin diskusi ini, coba pikirkan deh. Di luar metrik finansial atau output kerja yang gampang diukur, ada nggak sih cara-cara tak terlihat atau manfaat tak berwujud di mana kreativitas Anda atau tim Anda sebenarnya udah berkontribusi ke peningkatan produktivitas secara nggak langsung? Misalnya nih, apa suasana kerja yang lebih terbuka ke ide baru bikin semangat tim lebih tinggi? Jadi mereka kerjanya lebih engage, lebih efektif. Atau kolaborasi jadi lebih cair karena biasa tukar pikiran kreatif. Atau mungkin, kemampuan tim buat mecahin masalah dadakan sehari-hari jadi lebih cepat karena terbiasa mikir out of the box. Kadang-kadang, dampak terbesar kreativitas ke produktivitas itu nggak kelihatan di spreadsheet, tapi kerasa banget dalam dinamika tim sehari-hari. Coba direnungkan hal ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetaplah bersama The Deep Dive.